Gas Felix. Udah? Jebret. Aku mau pakai ininya, whiteboardnya. Oh, kamu emang gak ada kamera lah? Oke, lanjut aja, mulai aja ya. Udah. Oke. Jadi kita hari ini mulai aja ya, langsung belajarnya ya. Dari yang materi setelah UTS itu kita masuk ke kimia organik. Kimia organik ini kan kimia yang gak ada hitungannya nih, banyak kan hafalan. Jadi awal-awal kita harus tahu dulu tuh, apa sih kimia organik? Ada yang tahu kimia organik apaan? Mungkin kalau yang di Zoom bisa di raise hand dulu, kalau yang di sini bisa langsung jawab aja. Gak apa, salah-salah juga gak apa sih, kan kita sebaya ya. Nanti kalau salah aku tempelin kepalanya. Enggak ada? Enggak ada? Lanjut aja. Oke. Di sini jawabannya di bawah. Apa itu kimia organik? Nah, ini kimia organik. Kimia organik tuh kenapa ya organik? Berarti kita tuh belajari bahan-bahan kimia yang biasanya ada di tempat-tempat organik. Contohnya makhluk hidup atau tanah segala macam di sekitar kita. Itu berarti kayak bersatulah dengan alam. Bukan sintetis yang buat di lab. Kebanyakan kimia organik itu karbon. Jadi kalau kita lihat ya, itu senyawa-senyawa organik tuh biasanya ada karbonnya. Contohnya kayak CO2, terus ada ini banyak karbonnya gitu. Sekarang yang kita bahas nih biasanya Shopee. Oke. Jadi ya itu tadi ya, kimia organik tuh kimia karbon. Karena sama aja, kimia organik tuh yang kita bahas di bahan-bahan organik, dan kimia yang banyak di bahan-bahan organik itu nyatanya itu kimia karbon. Jadi kita bisa simpulin bahwa kimia organik itu ya sama aja dengan kimia karbon. Ini harusnya nggak penting ini, tapi ya ini ya bahan alami. Contohnya itu karbohidrat, protein, lipid, vitamin, antibiotik. Oke. Nah ini, jadi yang kita biasanya fokus belajar ini kan sama kayak SMA ya. Itu bahas tentang alkana, alkena, alkuna, sama yang aromatik. Ini namanya hidrokarbon karena biasanya itu ada hidrogen sama karbonnya. Oke, minyak itu contohnya itu minyak mentah dan batu bara. Lanjut aja. Ya ini kalian bisa lihat sendiri ya bahan-bahannya, kita nggak terlalu fokus ke sana. Nah ini yang aku bilang tadi, kalau organik tuh ada di sekitar makhluk hidup. Kalau yang anorganik tuh biasanya sintetis. Oh ya, kalau ada yang mau nanya langsung aja ya, motong ya, nggak usah kayak aku kasih waktu bertanya gitu. Ini perkembangan kimia organik, ini juga nggak penting sih sebenarnya. Tapi mungkin bisa di ini aja ya, baca-baca gitu. Siapa tahu kan nanti masuk di UAS gitu kan. Siapa ahli kimia dari Jerman yang menemukan ini gitu. Ini perkembangan. Ya sama aja. Nah, ini keistimewaannya. Kemampuannya membentuk 4 ikatan kovalen yang kuat. Jadi mungkin kita udah tahu ya dari sebelum UTS ikatan kovalen itu apa. Ikatan kovalen kan ikatan yang yang cuma terdiri dari atom-atom non logam. Kalau kalian bingung yang mana itu atom logam mana non logam, kalau kalian buka tabel periodik nanti kan ada yang di tengahnya itu rata, sebelah kirinya nonjol ke atas, sebelah kanan nonjol ke atas. Nah, yang sebelah kanan itu semuanya non logam, sebelah kiri itu logam, yang tengah-tengah itu, nah itu sudah semi logam, transisi lah namanya. Oke, Oke lanjut ya. Jadi sebelum itu kita harus tahu dulu nih, kok bisa si atom karbon ini ada 4 ikatan gitu. Mungkin kita buka tab baru. Apa namanya? Tabel periodik. Ini kelihatan ya? Yang di Zoom kelihatan nggak? Bentar. Kok? Itu
tadi? Oh, mungkin yang di Zoom bisa chat aja kayaknya, karena nggak tahu suaranya nggak masuk. Oke. Nah, jadi ini 1A, 2A itu yang logam, terus yang mulai dari 3A sampai 8 sampai 7A ini non logam. Sebenarnya umumnya sih gitu, cuman ini kalau bisa dibagi lagi nih ada yang metaloid lah, ada yang segala macam. Ini yang 8A ini gas mulia, berarti biasanya ini nggak akan kita pakai karena dia udah kayak stabil gitu, sombong dia. Nah, jadi yang kalian harus perhatiin tuh ini udah tahu semua ya tentang elektron valensi, kulit, subkulit. Tahu ya? Yang di Zoom juga tahu ya? Kalau nggak tahu bisa ngomong sekarang. Aksa nggak tahu? Oke, kita buka Paint. Atau ada whiteboard? Kan bisa kelihatan kan golongan berapa, bisa tahu. Maksudnya itu kita perlu gambar. Annotate ini ya? Gimana? Langsung aja ya? Nggak asik. Nih nggak bisa nih. Kita perlu whiteboard. Nggak bisa. Makanya. Oke. Mana nih? Oh, langsung. Oke. Oke, jadi contohnya itu kita lihat kalau di tabel periodik tadi ya. Kita ambil ini H nih, dia golongan 1A. Nah, kalau kalian kita tahu kan misalnya kan atom itu kan misalkan ini atom C lah anggap. Nah, nanti ini kan kalau kalian lihat di Google gambar itu biasanya ada kayak ini ada orbit lingkarannya, terus ada orbit lingkaran lagi gitu. Nah, jelek ya gambarnya, enggak apa-apa. Nah, jadi di sini tuh kita perlu tahu ini masalah atom-atomnya tadi. Jadi satu lingkaran ini nih maksimal itu nyakup 2 elektron atau 8 elektron. Ini ada aturannya, aturan duplet sama aturan oktet. Karena ini kimia tuh ya ini udah direkam ya. Ini nah, jadi yang kulit pertama itu pasti cuma bisa ada 2 elektron. Jadi biasanya 1 terus ada 1 lagi gitu. Buset, nggak ada mouse. Oke. Nah, ada mouse. Oke, nggak ada ya. Nah, terus kalau kulit kedua, kulit seterusnya, nah itu baru mulai 8. Nah, jadi makanya kalau kalian lihat periodiknya itu, yang pertama, ini garis pertama nih yang paling atas nih. Ini cuma ada H sama HE. Itu karena dia di kulit pertama. Terus yang ini mulai kulit kedua, ini mulai Li itu berarti kulit kan ini kan kulit 1 nih, ini kulit 1, ini kulit 2, ini lingkaran 3, lingkaran 4 gitu kan. Jadi yang pertama itu cuma ada kalau dia 2 pertama itu H dan He. Kalau dia mulai masuk lingkaran 2 tapi cuma ada 1 elektron itu berarti sini. Kalau di lingkaran 2-nya ada 2 berarti sini. Nah, sekarang kita lihat kalau C itu dia ada di sini kan ya. Berarti kalau kalian dari kiri itu dia baris kedua. Tapi dia ininya 4A nih. Nah, itu berarti kalau kita gambar ini lingkaran pertama ya. Terus buat lingkaran keduanya dia ada 1 2 3 4. Nah, makanya itu kan tadi kan aku bilang kan ini perlu 8 ya. Ini lingkaran pertama nih. Lingkaran pertama. Nah, ini kan lingkaran kedua nih mulai. Tapi kan dia kan perlu 8, sedangkan dia cuma ada 4. Makanya dia bisa ngikat lagi, makanya dia bisa ngambil 4 lagi. Jadi dia maling 1 dari orang, maling 1 lagi dari orang, maling 1, terus maling 1. Nah, makanya dia bisa jadi 4. Itu alasannya ya. Terus, oke, balik lagi ke sini. Itu kenapa dia bisa mengikat 4 ikatan kovalen yang kuat. Terus kenapa kuat? Karena kalau dari gambar tadi kan kita lihat kan ini kayak apa ya, dari setiap sisi gitu ya, nggak ada yang dibarengin. Nah, makanya itu ini kuat banget karena ibarat itu apa ya, kayak nggak crowded gitu. Kalau misalkan kalian narik dari lubang yang sempit ya, kalian narik 2 orang itu kan dari arah yang sama tuh kan susah tuh. Tapi kalau kalian narik dari kiri 1 kanan 1 kan lebih mudah.
gitu loh. Masuk. Oke, lanjut aja ya. Ini gak penting. Ini juga nggak penting. Tapi yang di sini nih cuman ikatan pi sama ikatan sigma ini mungkin boleh dipelajarin lagi ya. Ikatan sigma, cara nyari periode dan golongan senyawa gimana ya? Aku lupa. Terus elektron valensi nyarinya gimana? Oh, ini. Nah, ini nih. Kalau elektron valensi itu cara nyarinya itu gini ya. Misalkan kau dikasih total elektron nomor atomnya itu 47 gitu. Ya udah, kalau kau disuruh cari 47 tadi, berarti tinggal kurangin 2, terus kurangin 8 terus sampai dia nggak bisa dikurangin 8 lagi. Itu cara cari elektron valensi caraku. Cuman kalau kalian nggak mau, ada yang namanya aturan Aufbau. Yang piramida itu. Nah, iya yang ini. Ribet. Ini sebenarnya biasanya pakai yang ini sih. Biasanya. Jadi, ini kan 2S2. Ini perlu dihafalin sih. 1S1, 2S2. Nah, ini nih kalau yang S itu cuma bisa nampung 2 elektron. P itu nampung 6, D itu nampung 10. Yang F ini nampung 14 kalau nggak salah. Nah, jadi kalau sudah nih kau masukin kan misalkan ada 10. Nomor atomnya 10 gitu. Masukin di sini 2, sisa 8 ya. Terus masukin di sini lagi 2, sisa 6. Masukin di sini 6, habis toh. Nah, berarti dia di periode 2 karena dia 2S 2P kan. Yang angka paling gedenya itu 2. Berarti dia periode 2. Terus kalau kamu lihat golongannya itu tinggal yang ini P tadi dimasukin berapa? Misalkan 6 tadi ya. Nah, berarti ditambahin yang dimasukin S sebelumnya. Nah, masukin S sebelumnya kan 2 tambah P ini 8. Gimana kalau dia berakhiran di S? Kalau dia berakhiran di S ya udah nggak usah ditambahin lagi. Berarti itu udah cukup. Misalkan dia berakhirnya di 3S1, berarti periodenya 3. Terus periode 3 karena S1 berarti golongan 1 gitu. Periode 3 golongan 1. Ini kalau dia akhirannya di S sama P itu golongan A. Kalau di akhirannya di D itu golongan yang rata tadi, yang di tengah ini B, golongan B. Terus kalau dia berakhiran di F, nah itu berarti dia itu di bagian yang bawah sini nih. Aktanida ini. Ini biasanya kita nggak bakal sampai sih. Terus ini juga kita nggak bakal sampai juga ke bagian yang transisi. Makanya yang F sama D itu biasanya nggak kepake ini. Dua ini biasanya nggak kepake. Biasanya sama P sama S gitu. Coba praktekin Felix. Praktek ya? Ada soal. Oke. Kita pakai pen lagi aja karena aku suka pen. Kecil banget. Oke, apa ini? Oke. Jadi misalkan ada atom X nih. Jelek banget. Oke, atom X ini ada 24 elektron. Nah, berarti sesuai aturan yang tadi ini, kita masukinnya 1S2, 2S2. Terus PS, PS, DPS gitu. Berarti kita tulis dulu 1 S 2. Jelek banget. Oke. Di sini kurang 2 ya, berarti sisa 22 di sini kan. Ini kan kurang 2. Terus masukin 2 S2. Nah, itu berarti sisa 20 karena ini sudah kurang 2 dan seterusnya gitu. Ini nanti harusnya berakhiran di, ada yang bisa tahu berakhirnya di mana ini? Itu nanti yang Aufbau itu. Iya, dia Aufbau gitu. 4 ya. Iya, 24 tadi. 4S enggak sih? 4S ya. 66 22 6 ya, 18. Enggak, masih lagi itu, masih lanjut. Iya. Lalu 3D. Nah, berarti 3D. 3D kalau nggak salah itu nanti 3D 4 ya harusnya. Nah, karena dia berakhiran di D, itu nanti tambah juga yang ke S. Jadi, kalau kau berakhiran di S, itu udah, itu nama golongannya. Misalkan S1 itu golongan 1, kalau S2 itu golongan 2. Kalau berakhiran di P, kau tambahin dengan yang S sebelumnya. Jadi, misalkan kau di P3, berarti ditambahinnya ke S3. Kalau di P4, berarti nambahnya S4 gini, yang sebelumnya. Nah, itu
biasanya S itu maksimal 2. Jadi P itu biasanya langsung ditambahin 2 aja. Nah, ketika dia berakhiran di D, itu juga ditambahin dengan S sebelumnya, tapi dia golongan jadi B. Bukan golongan A. Jadi misalkan tadi kan D-nya berakhiran D berapa? D4 ya? Iya, D4. Nah, berarti kalau ketika kita tambahin S yang sebelumnya S2, itu berarti 6. Berarti di sini 6B. Ini 24 berarti. Ini kalau kalian bisa lihat, ini 24. CR itu nomor atomnya 24. Nah, berarti benar. Caranya gitu deh. Ikutin aturan of Bohr aja. Nah, ini perlu dihafal sih. Kalau kalian nggak mau hafalnya, ya bisa pakai. Ya perlu hafalan sih. Cuman cara hafalinnya itu bebas-bebas. Kalau aku biasanya hafalin cuman SS, PS, PS, DPS, DPS gitu. Nanti angkanya baru diurutin. Nah, oke. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Nah, ini ikatan-ikatan. D itu maksimal sampai 10. Kalau 12 golongan berapa? Nah, itu pertanyaan menarik nih. Kalau kalian lihat lagi di tabel periodik, nah ini kalau 8B itu kan ada 3 ya. Nah, jadi gini, ketika dia itu di 10, berarti 10 tadi tambahin 2 itu 12, jadi masuknya 1, 2 gitu. Ini gimana ya? Kok lupa ya? S1, S2, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10. Kembali sih. Satu B, 2B nya kan tinggal. Tapi ketika D-nya berakhiran di 1, itu kan nanti kan ditambahin S2 kan? Oh iya. Nah, makanya jadi 3 dulu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ntar, gimana ya? Kok lupa ya? Tahu nggak? Kok tiba-tiba lupa loh? Biasanya kalau enggak, kalau saya itu soal-soal nggak sampai situ sih kan. Iya, biasanya nggak sampai situ sih emang. Biasanya nggak sampai situ sih. Si siapa nih namanya? Douglas Harte. Toby. Oke, karena nggak sampai situ, kita lanjut aja ya. Karena jujur, kalau menurutku ini tuh nggak penting-penting amat, karena kita nggak bakal pakai ini. Si di ulangan tuh nggak mungkin keluar yang BB ini, nggak mungkin. Iya, biasanya cuma yang AA doang. Dan kalaupun B-nya itu keluar, itu B-nya tuh simple banget biasanya. D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D6, D7, D8. Ini menarik nih. Nah, di D9, D10 baru masuk sini. Oke. Kita lihat aja. Ini habisnya itu kan kita banyaknya tuh di penamaan nih. Ini yang mungkin bisa di-highlight karena ini ikatan tunggal gini namanya alkana, ikatan gini namanya alkena, ikatannya namanya alkuna, tau lah ya. Nah, ini sebenarnya tuh nggak terlalu penting karena ini nanti ada nama-namanya sendiri gitu. Dan nggak semuanya kita pakai juga kok. Yang N sama P ini kita nggak bakal pakai ini. Ini bisa dibuang, ini nggak penting soalnya. Ini juga harusnya kita nggak bakal pakai. Ini juga. Yang ini juga deh. Kita lanjut aja dulu. Ganda 3 kayaknya masih kepake nggak sih? Ganda 3. Ganda 3 kepake, tapi yang pakai N ini nggak harusnya. Oh iya. CN, cyanida. Oh, masih kepake. Mungkin. Paling di cabangnya gitu. Cyanoan. Oke, ini gugus fungsi. Nah, jadi dari gini, gugus fungsi itu kan kalau kita tahu kan contohnya senyawa HCl gitu kan, itu kan antara atom H sama atom Cl. Tapi ketika kita mulai masuknya ke senyawa yang lain, contohnya H2SO4, itu bukan 2H S1 sama 4O gitu, bukan, tapi 2H sama SO4. Nah, SO4-nya itu bersatu gitu. Oke, itu namanya gugus fungsi. Jadi itu nggak bisa dipisahin gitu. Dia udah beda lagi. Nih, atom yang dikelompokkan dan sebagai, ya ini atom yang berkelompok, udah itu aja, yang lainnya nggak penting. Nah, ini alkana, rumusnya RH ini, R ini C yang berkepanjangan ya. Terus kalau dia kekurangan kawan, tambahin H aja gitu.
ini RCH rangkap 2 CH2 bisa gini, bisa gini, bisa gini, bisa gini. Intinya kalau R itu tuh C yang gak ada ujungnya. Jadi RH ini bisa jadi CH3, CH2, CH3, bisa CH3, CH3, bisa juga cuman CH4 doang. Oke. Lanjut. Ini rumus. Oh, ini rumus cabang nih. Enggak, ini rumus ini, hidrokarbon aromatik. Karena dia ada ikatan sama ini. Benda segi 6 ini. Nggak sampai situ nggak sudah. Harusnya nanti masuk karena dia masuk ke setelah UTS gak sih? Harusnya. Ini buat kalian nggak tahu ya, ini namanya benzena. Ini benda paling keramat menurutku yang di kimia organik. Karena dia tuh nggak bisa diprediksi gitu. Benar. Oke, lanjut. Jadi tadi kita udah bahas tentang alkana, alkena, alkuna. Ini yang kalau dia rangkap satu doang, cuma ada satu garis. Kalau dia alkena ini yang rangkap 2, ini ada 2 garis gini. Alkuna rangkap 3, ada 3 garis. Hidrokarbon aromatik itu ketika dia ngikat ini, si benda segi 6 ini. Terus haloalkana ini ketika dia mengikat X. Nah, X ini apa? X ini kalau kalian lihat tabel periodik itu yang ini. Golongan 7A nih. F, Cl, Br, I. Nah, AT ini kita udah nggak pakai karena dia itu radioaktif. Jadi AT ini agak aneh. Jadi kita nggak bakal pakai. Jadi kita cuma pakai F, Cl, Br, I gitu. Karena ini kalian lihat 7A berarti elektron valensinya sama gitu. Makanya dia bisa masuk ke sini. Oke. Jadi itu Rx ya. Bisa CH3Cl, bisa CH3Br, bisa CH3I, CH3F, bisa semua. Ini alkohol R tadi kita bilang C itu C berkepanjangan, OH-nya ini ya ikatan O sama H. Jadi ini nanti CH3 bisa, CH2, CH3 bisa gitu. Ini contohnya. Ini masuk ether, ini ROR. Bisa ini CH3O CH3, bisa CH3CH2O CH2CH3, bisa aldehid. Nah, aldehid ini bentukan gini, ini juga perlu dihafal. Ini semuanya perlu hafalan sih. Tinggal R-nya aja ini. Ini R-nya terserah. C rangkap 2O terus sama H gitu. Itu aldehid. Terus keton ini mirip dengan aldehid, cuman H-nya diganti dengan R lagi. Jadi dia ini di tengah-tengah. Dia nggak mungkin di ujung gitu. Karena dia sebelah kiri harus C, sebelah kanan harus C lagi. Terus asam karboksilat ini sama dengan aldehid, cuman bedanya H-nya tadi itu ada O-nya gitu. Makanya dia jadi beda sama aldehid tadi. Ini amina itu kalau dia ada N. Ini nitril, ini sudah nggak pakai sebenarnya. Ini CN nih, cyanida nih kalau kalian tahu. Ini ester ini kok gini? Ini salah nih. Yang ini yang benar. Ini mungkin tadi kita udah bahas nih. Ini apa? Yang di tengah-tengah selalu. Nah, ya, ini namanya keton ya. Yang ini ester nih. Kalau keton itu kan R, C rangkap 2O, itu ada R lagi. Kalau ester sebelum R lagi itu ada O lagi. Jadi gini. Jadi nah, ini kalau kalian sering lihat ini asam cuka. CH3 COO. Asam cuka itu apa? CH3COH. Nah, itu berarti masuk ke yang atas, asam karboksilat. CH3COOH. Berarti yang ini udah bukan nih. Karena ester ini biasanya dipakai buat parfuman gitu. Ini juga nggak pakai sih ini. Ini sama dengan yang si apa tadi? Aldehid, cuman bedanya hanya diganti ini halogen yang tadi FClBrI. Oke, amida udah, ini nggak pakai sih. Jujur ini kita skip aja ya. Gugus pada senyawa organik menentukan sifat kimia. Deret homolog adalah deretan senyawa kimia yang memiliki gugus fungsi dan yang sama, dan setiap anggotanya dibedakan dengan anggota lainnya dengan unit CH2 dalam formulanya. Ini intinya itu dia tuh sama, jenisnya itu sama, cuman beda jumlah aja. Jadi nah ini sifat kimianya mirip. Dalam deret homolog, sifat fisika berubah secara gradual, terkandung panjangnya deret homolog. Jadi
Contohnya kalau tadi CH3 terus CH4 terus CH3, CH2, CH3 itu tuh sifat fisikanya itu beda dikit tapi. Nah, jadi semakin panjang itu semakin berubah. Nih kalau kalian lihat nih, semakin panjang berarti semakin besar. Kalau semakin besar, kekuatan tarik menarik antar molekulnya juga semakin besar. Semakin tinggi titik lelehnya, terus titik didihnya juga semakin tinggi. Terus dia juga lebih berat, lebih padat lah gitu. Nah, makanya di sini kalau C yang cuma satu itu dia bentuk gas karena dia nggak padat. Kayak antara atom CH4 sama CH4 lainnya itu nggak padat gitu. Jadi dia bentukannya gas. Terus sampai ke C5H12. Nah, ini mulai berubah. Ini mulai lebih padat. Jadi dia berbentuk cair. Lebih kuat lah ikatannya gitu antar molekulnya. Jadi di sini kalian lihat aja sendiri, titik lelehnya itu tambah tinggi, titik didihnya juga tambah tinggi. Ini juga densitasnya, kalau kalian lihat nih gas nih nggak ada nih karena dia gas ya, nggak kayak kecil aja gitu, jadi nggak dicantumin. Kalau ini berarti kalau semakin besar itu molekulnya semakin padat gitu, semakin berat juga dalam satu ukuran yang sama. Ini faktornya. Ya ini mungkin dihafalin aja ini. Aku nggak bakal jelasin karena ini cuman kayak paling ditanya apa sih faktor utamanya gitu. Udah kalian sebut aja momen dipol gitu. Menentukan ikatan hidrogen. Struktur dari gugus fungsi molekul yang memiliki disfungsi molekul sama kelas banding. Fraksi antar molekul lebih kuat. Molekul dengan fungsi polar. Ya, ini masalah kepolaran juga. Momen dipolnya tidak sama dengan 0. Nah, ini masalah kepolaran sih. Sebenarnya kita nggak bakal terlalu di ini. Momen dipol tuh ini loh, apa? Lebih ke arah hafalan yang nggak mungkin dihafal. Kayak elektronegativitas. Makanya paling yang penting-penting itu gini aja. Sistem ikatan polar. Kalian tuh perlu tahu aja yang mana yang polar, kenapa dia polar gitu. Biasanya kalau polar nggak polar tuh bisa dilihat dari simetris nggak simetrisnya si ini tadi, si molekulnya. Terus juga momen dipol tuh udah gue bilang ya itu nggak mungkin dihafal gitu. Itu tuh lebih ngarah, momen dipol tuh gini, selisih antara yang berikatan itu ukurannya itu seberapa besar gitu. Semakin sama ukurannya berarti momen dipolnya itu semakin mendekati 0, berarti dia tidak polar. Tapi kalau dia semakin jauh ukurannya berarti dia semakin polar gitu. Kalau kalian mau lihat ukurannya itu seberapa jauh, itu lihat di tabel periodik. Semakin ke bawah itu semakin gede, semakin ke kanan itu semakin kecil. Jadi ketika H ini kan paling atas ya, kita bisa anggap dia paling kecil deh. Enggak sih, HE sebenarnya paling kecil, tapi H ini kita anggap paling kecil. Terus tiba-tiba dia berikatan sama si I gitu. Nah, ini kan udah urutan berapa nih? 3, 2, ini kan 5 nih, kelima paling bawah sama yang di sini kan. Ini harusnya beda jauh gitu ukurannya. Nah, kalau gitu berarti dia polar. Itu aja. Karena ukurannya beda jauh. Harusnya nggak terlalu dimasukin sih ini. Karena kita lebih fokus ke penamaan. Ini sama kelarutan ya. Kalau polar ya polar, kalau non polar dia ini non polar. Jadi kalau dia polar, dia bakal larutnya di polar. Kalau dia non polar, bakal larutnya di non polar juga. Untuk ketika hidrogen, panjang rantai. Judis, Aku. kan kamu tahu. Apa? Jadi lebih banyak lebih
titik D-nya lebih tinggi yang mana? Yang kemarin dia. Iya. Bercabang apa lurus? yang lurus cabang apa lurus? Lurus. Semakin lurus, semakin ada cabangnya semakin itu. Semakin lemah. Apanya? Iya kan? Iya. Iya, semakin lurus semakin juga ada cabang semakin kuat. Ya, jadi gitu. Jadi gini, ketika ada, ini kan bentukannya itu kan molekul ya. Contohnya tadi kita ambil di CH5H12 deh. Itu kan cair ya. Nah, ketika kalian mau nguapin si cair itu kan perlu nyampe ke titik didih. Nah, kalau dia mau dicapai ke titik didih itu berarti kan mau dijadiin gas, itu kan harus kalian pisah-pisah tuh molekulnya. Nah, ketika dia itu lurus, gaya tarik-menarik antar molekulnya itu lebih tinggi. Kenapa? Karena dia tuh lebih luas gitu. Jadi, kalau kalian mau diibaratin tuh, sebuah benda yang lebih besar, itu lebih mudah kalian pegang. Lebih mudah kalian, lebih banyak area pegangannya gitu. Jadi bisa lebih mudah ditarik. Nah, makanya itu tadi, ketika dia besar tadi, itu gaya tarik-menariknya itu lebih gede. Jadi lebih susah buat dipisahin. Makanya titik didihnya lebih tinggi. Oke, terima kasih. Kita masuk ke materi kedua. Gimana sih? Di file explorer. Di download. Yang mana kedua tuh? Ini ya? Ini hari ini bakal belajar video kan? Ya, Oke, kita tetapin dulu aja ya. Kita mau sampai jam berapa ini? 5. Jam 5, serius. Oh, jujur sampai selesainya terserah. Yang lain? Bebas. Mungkin yang di Zoom kita butuh orang yang decisif di sini. Kayaknya di sini indecisif semua. Saya sih semakin banyak ilmu kan semakin bermanfaat. ya. Ya contohnya kan biologi. Biologi nggak ada metodenya lagi. Gimana nih? Ada usulan apa? Dokter tadi. Aku nggak bisa biologi. Aku biologi tolol. Paksa aja coba. Gimana? Yang di Zoom jawab dong. Mau sampai jam berapa kita? Saya sih Ini ada biologi ya? Nggak ada, Mas. Udah sampai jam 4. Yang lain nggak ada ya? Kalau nggak ada kita sampai jam 4 deh. Sesuai kata Douglas Harte. Tapi harusnya dari kalian aja. Karena gini, semakin banyak materi yang kalian pelajari, aku takutnya itu semakin mumet. Jam 6. Orang gila. Makanya aku nentuinnya dari kalian. Ketika kalian sudah merasa kayak, oh ini kayaknya sampai jam segini cukup. Ini yang offline ini ikut aja semua nih. Dan mereka ngusulnya malam bahkan. Makanya jadi aku nanya ke kalian yang online, yang masalahnya gini. Kadang yang offline itu bisa nangkep, tapi yang online tuh susah gitu. Jadi lebih mumet yang online. Kalau misalnya kita mau kayak misalnya selesai misalnya jam 4 kan itu pasti nggak mungkin selesai semua kan. Iya. Misalnya lu mau lanjutnya itu mau lanjut kapan? Tanggal 2 sama tanggal 4. Berapa? Tanggal 2 sama tanggal 4. ya udah nih kan ada beberapa materi itu. Heeh. Nah itu aja misalnya hari Bagi ini, tiga. hari Bagi ini tiga aja ya? berapa hari 6. Berarti sama ini udah sampai selesai. Oke, kita lihat ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 7. Hari ini Hari ini 3 bisa. dua, bisa tiga. Hari ini 3 ya? Oke, siap. Biologi benar nggak? Mana sih? Ini ya. Oke, Cari info ini aja. Alkana ya. Ini rumusnya, walaupun aku bisa nggak suka pakai rumus. Kenapa dia bisa gini? Karena ketika C-nya 1, hanya itu ya dikelilingi ya. 1, 2, 3, 4. Jadi C-nya 1 hanya 2 kali 1 ditambah 2. Jadi C1 H4. Kalau C-nya 2, tinggal dimasukin rumus lagi, jadinya C2 H 2 kali 2 4 tambah 2 6 gitu. Karena kita cari aja ya kayaknya. Enggak penting. Ini sama. Nih, C2H6. Karena dia ikatannya itu CH3 sama CH3. Kalian pasti tahu lah ini. Udah. Ini mudah kok. Awal-awal juga pasti tahu kalian. Tata nama. Nah, ini tata nama ini yang aku rasa dari kemarin tuh kurang dijelasin gitu. Jadi pas aku SMA tuh ada
aturannya itu kayak nomor 1, nomor 2, jadi sesuai urutan. Jadi kalau pertama itu kalian cari dulu rantai utama. Rantai utama ini tuh C-nya paling banyak gitu dalam satu tarikan garis lurus. Nah, itu perlu kalian tentuin. Nah, setelah kalian dapat rantai, kita pakai ketik aja ya, kita buat aja ya listnya. Saya suka Word. Saya suka Paint. Oke, jadi 1 ketik ini. 1 tentukan rantai utama. Rantai C paling banyak dalam satu tarikan. Yang pertama. Terus aturan kedua itu gini, setelah kalian tahu rantai utamanya itu cek apakah ada rantai lain yang sama panjang tapi dengan lebih banyak cabang. Nah, ini yang kadang-kadang orang tuh enggak tercatat gitu. Dari kemarin pas dijelasin itu juga nggak ada ini. Jadi ketika orang udah capek kayak, oh ini 7 paling banyak nih. Nah, misalkan itu ada dari satu gambar tuh ada 2 pilihan. Kayak 7-nya itu dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan. Nah, kadang-kadang dari kiri ke kanan itu tuh ada 3 cabang. Tapi dari atas ke bawah itu cuma ada 2. Nah, yang kita ambil itu dari kiri ke kanan karena cabangnya lebih banyak. Nah, udah setelah sudah kalian pakai yang cabangnya lebih banyak tadi, yang 3 ini baru mulai tentukan penomoran. Nah, aturan penomorannya itu kita masuk ke aturan penomoran. Aturan penomoran itu 1 harus mengikat gugus fungsi. Jadi misalkan kalau kalian tadi itu bukan alkana nih, misalkan kayak mungkin alkohol atau aldehid atau ester gitu, yang ada gugus fungsi itu harus diikat. Itu nggak boleh kalian singkirkan gitu. Walaupun dia jadi lebih pendek, itu tetap harus itu yang terutama. Berarti di rantai utama tadi kita perlu tentuin juga ya. Gak usah deh. Itu udah pengetahuan umum lah ya. Satu harus mengikat gugus fungsi. Terus gugus fungsi harus berada di nomor terendah. Nah, jadi ketika mungkin kalau 7 itu kan bisa dimulai dari kiri dari kanan ya. Tapi ketika gugus fungsinya itu lebih dekat di kiri misalkan nomor 2, sedangkan di kanan nomor 6 gitu. Berarti kita ngambilnya tetap dari kiri, walaupun cabangnya itu lebih banyak di kanan. Misalkan di kanan ada cabang nomor 2 sama 3, sedangkan di kiri nggak ada cabang sama sekali. Tetap harus ngambil dari kiri, karena yang terutama itu gugus fungsinya. Baru yang ketiga, kalau nggak ada gugus fungsinya, baru kita ngambil cabang terbanyak. Atau ketika gugus fungsinya sama gitu, penomoran harus memiliki cabang. Penomoran harus dimulai dari cabang terdekat. Salah, bukan terbanyak, terdekat gitu. Udah, ini aja sih. Ini mulai. Kalau saya terangkap. Kalau saya terangkap. Nah, itu sama dengan gugus fungsi. Gugus fungsi itu termasuk dalam merangkap. Terus udah kalian tentuin rantai utama, ada aturan penomoran, terus kita masuk ke aturan penamaan. Nah, jadi di aturan penamaan ini nih di depannya itu harus ada angka cabang. Terus setelah angka cabang tadi ini, baru kalian masukin setelahnya itu jumlah cabang dalam bahasa Latin. Ini kalau
Ini cuma berlaku kalau dia cabang yang sama itu cabang jenis yang sama lebih dari satu. Kalau satu nggak usah dikasih nama Latin gitu. Terus habis dari ini nama cabang. Terus ini berulang ya. Ulangi sampai cabang habis dengan urutan nama cabang sesuai abjad. Jadi ketika misalkan ada cabangnya itu metil sama etil gitu, yang mulai duluan itu etil. Terserah dia mau lokasinya di mana, tapi pokoknya etil duluan gitu, karena namanya E. Jadi kan urutnya kan A B C D E. M itu kan terakhir jauh gitu masih. Jadi kita ambil yang E-nya dulu. Terus setelah itu semua selesai, setelah semua cabangnya habis, baru kita masukin nomor gugus fungsi. Ketika dia nggak ada gugus fungsi atau gugus fungsi nomor 1, itu nggak usah dimasukin. Cuman boleh, lebih bagus kalau kalian masukin kalau di nomor 1. Kalau di Alkana gitu biasanya itu kan Alkana itu kan cuman kayak sama aja semuanya gitu ya. Jadi itu nggak perlu dimasukin nomor berapa gitu, karena nggak ada beda. Kita tulis aja ya, kecuali Alkana ya. Kecuali Alkana. Oke. Nah, selanjutnya baru kita masukin ke nama rantai induk. Nah, tapi untuk beberapa skenario, nama rantai induknya ini bakal berubah sesuai dengan gugus fungsi. Jadi ketika gugus fungsi itu alkohol nih, alkohol itu kan beda ya namanya. Jadi alkohol tuh namanya bukan alkana tapi alkanol gitu. Nah, ketika gugus alkoholnya ada 2, jadi di antara alkana, itu kan alkanol itu kan alkana alkohol gitu digabung, dimix lah. Nah, di antara alkana sama alkohol ini tadi bakal ada nama angka bahasa Latin tadi. Misalkan kalau dia ada 2 berarti itu kan di. Berarti nanti alkanol berarti alkana diol bisa. Alkana diol atau alkan diol gitu bisa. Jadi gitu. Jadi misalkan benar sih. Tadi kan misalkan 8 ya, 8 angka apa? Ada 8 urutannya itu. Rantai induknya 8. Berarti kan harusnya oktanol ketika ada OH kan. Tapi ketika OH-nya ada 2, berarti oktanadiol bisa atau oktandiol bisa gitu. Berarti oktanol. Di oktanol. Sebenarnya itu juga bisa. Cuman aku lebih suka yang oktanadiol gitu. Karena itu tuh lebih apa ya? Lebih menekankan D-nya itu di all-nya aja gitu. Alkoholnya doang. Lanjut tata nama. Ini ya, ini kalau yang ini namanya 2 itu tri, 2 itu di, 3 tri, 4 tetra, ini penta, heksa. Tri? Aku baru tahu kalau misalnya ternyata itu tuh bahasa Latin tuh. Iya, tapi kok tri ya? Harusnya itu 3 kan tri bener. 3 tri. 4 tri enol. Bentar. Kalau metil ada 3, trimetil. Oh iya ya. Ya ini tot jumlah cabang ya benar. Dua cabang kan bukan itu. Nah, ini baru nama cabang. Dia bukan pakai tri tapi pakai prop. Jadi propil, etil, metil. Ini namanya alkil. Jadi kalau rantai induk tadi alkana, alkena, itu kan akhirnya ana, ena, una gitu. Nah, ini namanya alkil berarti akhirnya il. Metil, etil, propil. Nah, ini sekali lagi hafalan ya. Ya, benar. Kalau 5 pentil. Pentil. Kalau E-nya diganti dikit, cara ngomongnya ya beda udah artinya. Isopropil. Isopropil itu ketika cabangnya propil. Propil kan artinya ada 3 ya. Jadi ada CH2, CH2, CH3. Nah, ketika isopropil itu berarti C-nya itu juga ada 3. Cuman bukan lurus gini. Jadi lurusnya itu cuma 2, satunya itu di sini. Cep, nyelip. Mau digambar? Oke. Ini kita nggak usah ini ya, nanti kan record ya, kita hapus aja ya. Set. Oke. Jadi ketika
Propil itu kan terus C, terus C, hanya aku nggak gambar ya, bisa dipenuhin aja gitu sampai sekitarnya ada 4 gitu. Ini C, nah ini 3 C. Tapi ketika dianya isopropil, C nya tetap 3, cuman bukan lurus, jadi C nya 1, C nya 2, nah C ketiganya itu di sini. Nah ini namanya isopropil. Propil C nya 3 lurus, kalau isopropil C nya 3 tapi bengkok, ada yang belok. Oke, terus lanjut, tadi apa aja lagi? Nah, butil. Kalau tadi propil cuma ada 1 varian beda, kalau butil ada 3 varian yang beda. Ada isobutil, sekunder butil, sama tersier butil. Kita gambar lagi aja. Ini butil. Nah, kalau dia isobutil itu sama kayak ini nih prinsipnya. Jadi kau kurangin 1 di ujungnya, terus kau selipin gitu di mana gitu. Di awal ini ya. 1, 2, ini yang ketiga. Nah, kau kurangin 1 terus kau selipin di awal ini. Nah, ini isobutil. Nih. Bentar. CH3-nya 2. Oh, berarti salah. Berarti di ujung sini. Gede amat. Berarti bukan di awal, tapi di kedua terakhir gitu. Ini. Nah, ini sekunder butil. Sekunder butil tuh ketika dia bukan di sini tapi di sini. Jadi sebenarnya cuma geser aja gitu. Kita gambar juga lagi aja ya. Ya, itu yang atas ini isobutil, ya bawah ini sekunder butil. Kalau tersier butil itu tersier butil tuh gini. Nah, gini. Ini tersier butil. Jadi tetap C-nya 4, cuman beda susunannya aja gitu. Ini sekali lagi hafalan ya. Oke, kita balik lagi. Nah, ini karena sudah tahu sih sebenarnya harusnya. Ini centop metil butana. Ini metil butana kan. Jadi pertama kita tentuin dulu yang paling panjang, bisa 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 atau 1, 2, 3, 4. Nah, kalau gini kan sebenarnya bebas nih, kalian mau mulai ini kan nilainya bisa 1, 2, 3, 4 atau juga bisa 1, 2, 3, 4 gitu kan. Nah, jadi itu nggak ada sekali lagi kita balik ke aturan tadi. Kita lihat dulu apakah ini ada gagus fungsi, ternyata tidak ada gagus fungsi. Lanjut ke aturan selanjutnya, yang mana itu yang paling dekat dengan cabang. Nah, ketika kalian mulai dari yang ini, cabangnya ada 1 di yang ini. Ketika cabangnya ini juga cabangnya ada 1 gitu. Terus ya udah berarti bebas sama aja. Ya udah kita ambil yang bawah di sini. 1, 2, 3, 4. Jadi yang pertama ini kita bisa mulai dari sini satunya, bisa mulai dari sini. Tapi ketika kita mulai dari sini, cabangnya di nomor 3. Sedangkan kalau mulai dari sini, cabangnya di nomor 2. Makanya kita mulai dari kiri. Masuk jadi 1, 2, 3, 4. Jadi cabang ini harusnya CH3 ya, ini salah. Kan? Nah, ini namanya itu kalau yang CH3 apa? Metil ya. Berarti sama kayak tadi namanya itu angka dulu, angka di mana cabang itu ada 2 kan.
terus nama cabangnya metil. Karena dia cuma satu, nggak usah disebutin ya ada berapa. Dalam bahasa Latin itu nggak usah, metil aja langsung. Nah, terus baru kita cari lagi ada cabang lagi nggak. Kalau nggak ada, ya udah langsung rantai induk aja. Rantai induknya karena ini 4 berarti butana. Ini kan alkana nih, akhirnya ana. Terus kalau 4 itu but. Ini but berarti butana. Ini sama nih kayak tadi, cari dulu yang paling panjangnya mana. Dari sini kan bisa ya, nggak harus dari ujung sini sebenarnya. Terus kalau dari sini juga sebenarnya bisa, tapi ke kiri. Nah, kalau kalian lihat, itu kan sebenarnya nggak ada beda ya. Kalau dari sini rantai cabangnya 2, lurus gini cabangnya 2, dari bawah sini juga cabangnya 2. Jadi itu sebenarnya bebas. Tapi biasanya orang lebih suka gambar tarik yang lurus gitu. Karena ini sama, kita tarik yang lurus. Terus kita bisa mulai dari 1, 2, 3. Ini cabang terdekatnya nomor 3. Yang ini kalau dari sini cabang terdekatnya 1, 2, ya udah. Berarti kita harusnya itu ngambil yang ini. 2 metil. Sebenarnya yang benar yang mana? Tuh, yang benar yang bawah. Ini 2 metil, 4 etil. Nah, kenapa dia menulisnya 4 etil duluan? Karena ini E. Ini M. Sesuai abjad. Jadi 4 etilnya duluan, 2 metilnya terakhir. Walaupun ini angkanya lebih gede ya, tapi kita lihat ininya. Nih, angka inisialnya. Jadi 4 etil duluan, 2 metil, baru nama rantai induk. Oke, lanjut. Ya, udah ke spill ya jawabannya. Nah, ini menarik nih. Mungkin bisa ditulis di komen. Aku nunggu ya di komen ya. Ayo kalian, ini aku udah mute. Yang lagi tuh pen. Hah? Tadi pen. Kan pennya udah diubah. Yang butil-butil. Apa? Bukan. Yang mana? Yang Iya, sek benar. butil apa? Sek butil? Sek Butil. sek butil tuh yang ini. Nih. Ini sek butil. 4 butil, 2 metil, tanah. Apa yang di sini? Yang A ya. Kayaknya sudah jawab. Iya, yang di sini sudah jawab dong. Kalian mute gak? Kalian ada di YouTube gak? Oh, 5 butil, 2 metil, oktana. Aku nggak mau. Yang paling atas ya? Tapi kalau saya butil, ditulisnya kan itu isobutil kan? Isobutil atau butil aja? Yang mana? Kan itu kan 5, yang kelima itu yang A ya, yang A itu 5-nya kan isobutil kan? 1, 2, 3, 4, 5. Isobutil kan? Ke bawah apa ke kanan? Kan apa dari jadiga dari kiri? Ah. Jadiga, JH, JA2, JA2, CH terus ke bawah JA2, JA2, JA3. Berarti yang kelima itu kan jangan itu kan butil kan itu. Tapi isobutil. Itu butil apa propil? Yang jadi cabangnya Oh iya 2. maksudku propil sama mau Ah, propil, iya. propil. Ah. Kayak isopropil kan? Itu biasa dia isopropil atau Tetap nulis isopropil. tetap isopropil. Tapi kalau abjadnya ngambil P-nya Itu tetap. itu. Oh, ambilnya P-nya. Ya, abjadnya tetap ambil P. Waktu itu tulisannya tetap 2 metil 5 isopropil oktana. 5 isopropil oktana. Ya. Nah, enggak di metil dong. Kan CH3 itu. Enggak, kan itu dia propil itu kan. Satunya jadi rantai induk. Berapa tadi? Jadi dari ujung situ ambil rantai induk, Oh, iya. kelima ke bawah. Ya, aku lupa bilang ya ini ya. Kalau ini kan isopropil nih ya. Aku bilang sesuai abjad kan ya. Jadi tetap ngambilnya itu P-nya ya. Isonya itu cuma kayak tambahan gitu. I-nya jangan dianggap. Ambil P tetap abjadnya. Aku nunggu lo jawabannya. Yang bawah gimana yang bawah? Itu berarti 1, 2, 3 Dua metil, 4 etil kan dari dua. itu ini berarti nyebutnya gimana berarti yang di profil isopropil gitu. Iya. Iya, 4 profil isopropil. 4 profil isopropil tanah. Propil dulu apa isopropil dulu ya? Propil dulu apa isopropil dulu? Sesuai abjad. Profil. Sesuai abjad bisa. Sesuai abjadnya yang propil enggak ada. Enggak, kalau dianya ada cabang propil.
terus ada cabang isopropil. Nah, yang mana dulu? Isopropil dulu. Isopropil dulu ya. Isopropil dulu. 4 isopropil, 4 propil, dan Coba kalian jawab lah. Aku itu sama dulu. Lagi. Kok ibu sama ini rasa mana sih? ini coba Felix. Hah? Misalkan ada etil, terus ada propil, terus ada isopropil, itu tetap menurut sesuai update kan? Iya. Yang dulu baru isopropil, Terus terus propil. propil. Iya. Gimana? Kalau misalkan ada etil nih, terus ada propil, ada isopropil, penyebutannya tetap sesuai update kan? Iya. Etil, isopropil, propil. Itu isopropil sebenarnya kalau itu tuh kau anggap itu P aja ya, kau jangan ngambil I-nya. Jadi ketika dia ada metil, tetap metil dulu baru isopropil. Tapi sebelum propil itu isopropil. Sebelum berarti lebih ininya iso dulu baru. Di antara kosongan. Ya itu kan yang isopropil sama propil itu kan yang 1, 2, 3, 4 isopropil, 4 propil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu hexana. Heptana. Cik nggak ada yang jawab. Oh, pola bener ini. Dari jawab jujur yang di itu Itu yang di Zoom, yang main HP. Mereka sama bos di sini. suruhan Suruhan game, yang kawan game jadi warga. Ayo weh, aku online. Jawab. Kalau enggak, Topi. Suruh beri ini. apa? Saya sebagai wakum tim di sini. Ayo, nggak ada yang mau jawab nih. Tobi aktif ini dari tadi, nggak jawab. Emang gak kedengeran ya kalau ada yang ngomong guys? Enggak, tadi Bilangin di chat ya. Serius Aul bener-bener Aul. Ini nggak tahu kenapa nggak kedengeran nih. Mungkin zoomnya ya. Apa nih namanya? Oh ya, outputnya. Udah. Yang benar yang mana? Aku tadi nyambung ke itu kan. Apa? Episode. Coba ngomong aja. Oke. Mana nih? Orang mau jawab? Sumpah. wakil semua. Oke, jangan. Canda. Oke, kalau nggak ada yang mau jawab, kita jawab. Kita suruh yang offline aja yang jawab. Lu ini aja suruh tunjuk. Lu tunjuk nih Aul. Ya udah, Aul lo ya Aul. Lu nggak jawab gitu. Tuh ya. Ini biar ada ininya, biar ada sensasinya. ini saran dari teman kalian ya. Katanya Aul jawab Aul. Kalau Aul nggak jawab atau nggak on mic atau nggak ngechat, ini bakal di-kick. Sepakat. Tuh, yang di sini udah bilang katanya sepakat gitu. Ini saran dari Saran dari teman kalian loh. Jadi teman kalian yang ngomong loh. Ini teman kalian yang ngomong loh. Nggak ada nih. Kasian tau. Kick semua. Satu pun Tobi Online terus semua. nggak ngerti mas. Mungkin yang lain. Ngerti bilang coba gitu loh. Tanyain Hah? aja bagian Tanyain mana. aja, tanyain aja biar tahu Bagian mana yang nggak ngajarnya dari mana gitu. Ya udah ya, yang bagian mananya yang nggak ngerti Aul. Kita aku jelasin nih. Tapi yang mananya yang nggak ngerti. Baik, coba ngomong nang Baik. Di sini kedengeran nggak? Tes. Nggak ngerti. Dari tadi ngapain aja. Masa sakit anjir. Kamu ngomong di situ. Ntar suruh gue juga yang ngajar. Lupa.
Aul, yang mana? Bagian mananya nggak ngerti? Gue jelasin lagi. Ayo. Sini. Jadi yang ini. Coba yang dari tadi. perhatian enggak? Teman kalian udah susah nih. Ajarin. Galain nih kasihan. Tai. Aul. Coba lu gimana? Teman lu ini ajarin. Teman lu yang susah-susah dia di sini. Ampun Mas Adi. Lu ngapain aja? Mau pinter gak? Kalau kagak mau nggak usah ikut. Main game aja, suruh main game. Kisah jangan. Oh. Nanti. Ayo. Ini udah ada sedikit speech tadi ya. Lanjut aja nih. Siapa? Percabangan yang nomor 2. Oke, yang nomor 2 yang ini ya. Yang CA3 ini. Yang B. Oh, tapi yang A ngerti ya. Oke ya, oke. Kita bahas yang B aja ya. Jadi di sini kalau kalian lihat, kita tetap harus nyari yang paling panjang kan. Jadi dari kiri ini ada 1C, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi dari kiri ke kanan ada 7. Kalau dari atas ini 3, 4. Kita ke kiri itu juga ada 7. Dari atas ke kanan juga ada 7. Kanan ke atas ada 7, berarti kiri ke atas juga ada 7 berarti. Sekarang kalau dari kiri ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau kalau ke kanan juga 6. Berarti yang paling panjang tuh kan diantara dari kanan ke kiri atau dari atas kiri, atas kanan gitu kan. Kita biasanya ngambil yang lurus ya, kita ambil aja yang lurus nih. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti rantai utamanya ini, yang lurus ini nih, yang 7 ini. Ya. Nah, cabangnya tadi ada 2 kan? 1 yang atas ini sama yang bawah ini. Nah, yang atas ini cabangnya 3 nih, C-nya. 1, 2, 3. Kalau 3 itu apa namanya? Kita cek di atas saja ya. Nih, kalau 3 itu profil. Oke. Nah, berarti ini namanya profil ya kan, yang sabang atas kan. Kita cek penomorannya, mau dari kiri mau dari kanan. Cabangnya kan sama-sama di sini nih. Bawah cabang, ke atas juga cabang. Kalau dari kiri di nomor 4, dari kanan juga 1, 2, 3, 4. Berarti ya 4 profil gitu kan. Nah, yang bawah ini apa nih namanya? Tahu nggak? Aul. Gua langsung ditembak anjing. Aul. Yuhu. Awal itu bukan dijawab ya. Itu dia udah jelasin. Itu kan tadi kan ada dibilang gimana caranya orang. Coba diperhatiin lagi. Ini kesebaran dia ngomong berdasarkan ini. Itu baterai laptop ya. Itu kan tadi dia bilang untuk mencari dulu tuh rantai terpanjangnya mana. Terus apa namanya? Rantai Coloknya mana, Bre? di belakang. Dengan ngomong doang. Di jawabannya nih ya, kasih tahu ya. Itu kan cabangnya tuh ada di itu 4. Berarti dia 4. Nah, ini tuh ada 2 nih, ada yang profil, ada isoprofil. Jadi dia penyebutannya tuh 4 isoprofil, 4 profil, baru rantai induknya. Rantai induk berapa? 7. Berarti tanah. Gitu. Jadi lu. Sampai nih. Jadi warga nggak lu? Parah, Cok.
Oke, terima kasih ya Saudara Avan telah memberikan jawaban yang benar. Ya, benar ya. Jadi yang ini namanya 4 isopropil, 4 propil heptana. Nah, mungkin kalian agak bingung ya. Mungkin ada yang bingung gitu. Yang bawah ini kan bentuknya aneh nih. Cabang terus ke kiri sama ke kanan, kok namanya isopropil, sedangkan tadi isopropil yang kita pelajari itu yang ini ya, lurus terus ada cabangnya nih. Nah, itulah. Jadi gini, dalam hidrokarbon kayak yang aku bilang tadi, rantai utama itu kan biasanya lurus tuh, tapi kan nggak selalu lurus. Nah, jadi ini nih sebenarnya itu bisa digeser. Ini kalau kau pindahkan ke sini juga nggak apa-apa. Jadi C-nya itu bisa lurus gini. Nah, cuman emang kadang-kadang dibuat tricky kayak gini. Jadi kayak ini apaan? Aneh banget gitu kan. Tapi ketika kau ini taruh di sini, jadi lurus, ini kan juga sama tuh. Ikatannya C1, C1 gitu. Nah, itu nanti isopropil. Bentukannya sama dengan yang di sini tadi. Ini kalaupun aku geser, ini jadinya C-nya lurus gitu, terus ada cabang di sini di tengah. Itu juga namanya isopropil. Cuman ya beda gambaran aja gitu. Itu biasanya di situ buat tricky-nya. Oke, udah ya. Mungkin yang baru datang cukup paham sampai sini? Ya, paham. Belum? Nanti lihat rekaman aja. Oke, nanti bisa lihat rekaman atau tanya-tanya lagi aja nggak apa-apa. Nanti PC aja juga kalau bingung nggak apa-apa. Nah, ini ya. Ini yang sebelum dijelasin. Jadi pertama kita bilang isomer dulu. Isomer ini kan ini ya namanya apa? Dia tuh masih contohnya tuh paling dikit isomer tuh C4H10. Nah, jadi C4H10 di sini. Ini kan C-nya 4, hanya 10, tapi dia lurus. Sedangkan di sini ini juga C4H10 kalau kalian hitung C-nya 4 hanya juga 10. Tapi dia bentuknya tuh propana dan ada cabang. Ini sama-sama C4, ini sama-sama C4. Tapi titik didihnya itu lebih tinggi yang lurus. Nah, ini yang tadi kebahas di awal. Kenapa yang lurus itu titik didihnya lebih tinggi? Terus dia juga lebih padat gitu. Karena kalau kalian lihat di sini, kalau kalian gambarin ya, kalau kalian bayangin gitu. Ini nih garis lurus ini kayak kotak gitu kan, kayak persegi panjang. Sedangkan ini kan hurufnya kayak T gitu ya. Nah, di sini nih sebenarnya itu bulat, lingkaran. Karena kan atom-atom tuh lingkaran. Jadi ketika kalian yang C yang lurus ini bukan petak tapi kayak apa ya? Kalau yang sudut-sudut itu agak melengkung gitu. Paham lah ya. Nah, kalau di sini ini nih lebih ngarah ke setengah lingkaran. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini nih yang lurus ini itu permukaannya tuh lebih banyak dibandingkan yang setengah lingkaran itu tadi. Nah, ketika permukaannya itu lebih banyak, berarti dia lebih mudah narik ke atom lainnya gitu. Makanya dia lebih kuat ikatannya. Kalau lebih kuat ikatannya, lebih susah dijadiin uap gitu. Lebih susah kalian, kalau uap itu kan mau dipecah gitu kan. Nah, makanya dia lebih susah jadi uap karena dia lebih kuat ikatannya. Sedangkan yang ini karena dia luas permukaannya lebih kecil, dia lebih lemah tarikannya dengan yang atom lain, makanya dia lebih mudah dipecah gitu. Dipecah ya berarti dijadiin uap. Makanya titik didihnya itu ini lebih rendah, minus 10. Sedangkan ini minus 0,5. Berarti ini lebih dekat ke 0, lebih tinggi lah anggapannya gitu. Terus kalau misalnya karena kan misalnya itu ada, kalau misalnya yang kanan itu kan dia ada CH-nya kan. CH itu kan dia ngikat 3 CH3 gitu kan. Yang kanan itu dia mungkin karena lebih lemah karena dia harus megang 3 CH3. Masuk akal atau enggak? Kan ini kalau misalnya di bawah cuma ada CH2 yang cuma megang CH2 dan CH3. Jadi kekuatannya lebih kayak difokuskan megang ikat yang 2 aja daripada yang CH itu dia ikat 3 harusan. Sebenarnya bisa, itu bisa. Tapi bisa dipakai untuk cara ngafal itu bisa. Sangat ampuh bahkan. Kayak ketika kau lihat, ini hanya dikit nih. Oh, berarti dia lebih lemah. Itu bisa. Yang penting total C-nya sama gitu ya. Terus kau lihat yang ini kok ini C-nya ada yang hanya dikit, ini C-nya hanya nggak ada yang sesedikit itu. Nah, itu bisa dipakai cara itu. Karena sebenarnya ketika dia mengubah, kalau kita lihat di atas tadi mungkin di PPT sebelumnya ya, yang cair, yang gas itu kan cuma sampai C4. Yang cair itu mulai C5. Mungkin kalau kau mikirnya, oh ketika dia dari C5 mau dijadiin C4 atau gas, itu kita cabut C-nya 1 gitu. Sebenarnya enggak. Jadi sebenarnya itu cuma kasih energi aja supaya dia tuh enggak berikatan lagi dengan sesamanya gitu. Tapi untuk untuk molekul ya walaupun dalam bentuk gas tetap C5 gitu. Cuman karena suhunya beda, jadi
dia bentuknya gas gitu. Makanya ketika dia lebih lemah ngikat antara C yang lain, itu sebenarnya nggak ada masalah, karena ketika dia dijadiin gas itu antar molekul, bukan dalam satu molekul atom itu kita cabut, bukan gitu. Oke, isopentana, oh my god, neopentana, males banget. Waduh, kalau misalnya lu pernah ngomong gimana ya? Enggak sih, ini sebenarnya tuh ini nih kayak apa ya? Misalnya kalau kita bilang NaCl sama garam dapur gitulah. Nah, ini yang 2 metil butananya ini namanya ini NaCl-nya gitu. Yang ini garam dapur gitu. Nah, jadi orang lebih sebut isopentana ini kayak nama tidak resmi. Garam dapur gitu kan. Nah, ini yang nama resminya 2 metil butana. Ini kan sama ya sebenarnya ya. Rantai induk terus ada cabangnya gitu. Nah, sama dengan yang ini. Rantai induk terus ada cabangnya 2 gitu. Ya, 2,2 karena dia 1 2 3 atau 1 2 3 sama aja dari kiri kanan kiri. Nanti nomor 2. Terus karena metilnya 2 berarti D itu 2 dalam bahasa Latin. Terus masukin metilnya. Terus baru rantai induknya propana. Namanya neopentana karena C-nya 1 2 3 4 5. Ini agak cacat ya, karena biasanya ini nggak bakal kita pelajarin. Biasanya kita lebih suka pakai yang ini, yang 2,2 ini, karena lebih terstruktur gitu. Ini isomer. Yang penting kalian tahu ya, isomer itu ketika C-nya sama, cuman gambarnya beda gitu. Mungkin namanya juga beda, tapi cuman jumlah C-nya sama. Ini aku nggak bakal suruh kalian gambar, karena kalau kalian buat dari C8H18 ini bakal banyak banget. Kalau C5H12, nah C5H12 itu cuma bakal jadi gini. Nah, ini nih. C5 kan ya? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, inilah isomer dari C5H12 tadi. Has the same molecule formula. C-nya 5, hanya 12. Gitu. Cuman gambarnya beda, bukan lurus. Kalau gini, biasanya itu lurus dianggapnya. Oke, ini klasifikasi dari atom C. Atom H-nya kita nggak bakal anggap. Kita fokusnya ke C aja. Jadi, ini namanya atom C primer. Atom C primer itu dia cuma ngikat satu atom C lain. Jadi, kalau kalian lihat yang atas ini CH3 yang atas ini kan ikatannya cuma ke CH2 yang tengah ini nih. Berarti dia primer. Nah, terus sekunder itu ketika dia ngikat dua atom C lain. Di sini CH2 yang ini ke CH3 bawah sama CH3 atas. Jadi ini sekunder. Ini namanya atom C tersier karena dia 3 atom C. Yang pink ini ke atas 1, ke kanannya 1, CH3 sama ke bawahnya 1. Terus juga ada yang kuartener. Nih, yang kuartener. Ini ya. Dia biasanya itu kuartener itu enggak ada C lain, enggak ada H karena dia semua tangannya itu tadi itu fokus ke ngikat atom C lain. Jadi ngikat 4 atom C lain gitu. Primer, sekunder, tersier, terus ini tambahan kuartener gitu. Itu yang kemarin itu ya, Ton? Yang waktu soal latihan, soal laki-laki itu yang premier, tersier. Mungkin. Aku juga lupa soalnya soal latihan kemarin itu. Nah, ini waktu itu aku pernah bahas sama Duhan tentang metil, metin. Ini apa nih? Snus. Metilen. Nah, jadi metil itu nama lain atom C primer. Sebenarnya metil itu kalau kalian lihat ini cabang ya. Cabang CH3 tuh. Itu metil. Terus metilen itu ketika dia atom C sekunder. Namanya metilen. Terus metin itu ketika dia atom C tersier. Ini aku nggak pernah dimention sih sebenarnya tentang metilen sama metin, tapi siapa tahu masuk ke UAS, jadi ingetin aja. Ini kuartener nggak ada nama lain. Ini yang udah kita bahas ya. Contoh alkana ini di alam nih. Gasolin, diesel, kerosin. Lubricating oils. Oh. Sorry. Lanjut. Sifat fisika. Ini tadi yang densitas lah. Terus ada yang titik didih. Terus gimana gitu. Ya, mungkin ini bisa kalian baca-baca aja. Yang penting itu titik didih. Gaya dispersi ini apa ya gaya dispersinya? Gimana jelasnya? Aku lupa juga sebenarnya.
tapi kita nggak terlalu ini pakai MR ya, tau lah MR ya. MR ini massa per mol. Jelas semakin besar kalau dia atomnya semakin banyak. Alkana berbentuk gas, ya ini tadi 4 sampai 4 itu gas, 5 8 itu cair, terus 9 dan seterusnya itu padat. Karena dia lebih gaya tarikannya tuh lebih kuat gitu. Oke, itu tadi yang udah kita bahas. Apa ini melting blue? Oh, ya ini. Jadi semakin banyak atom C-nya, ya titik didih sama titik lebur, apa sih? Titik beku sama titik didihnya itu semakin tinggi. Jadi walaupun sama-sama tetap titik didih pasti lebih tinggi ya daripada titik beku ya, tapi naik gitu dua-duanya. MR terhadap sifat fisik. Ya ini yang tadi ya, udah kita bahas juga nih sebenarnya. Semakin dia banyak C-nya, titik leburnya semakin tinggi, titik didihnya semakin tinggi gitu. Ini gas, baru di sini mulai ada densitas. Densitas itu kan apa sih? Massa jenis. Massa jenis itu cuma bisa ada di cair. Kalau yang sebenarnya gas itu juga ada massa jenis, cuma terlalu kecil aja. Oke, sikloalkana. Nah ini, tadi kan kalau alkana kan CnH2n plus 2 ya. Kalau sikloalkana itu CnH2n rumusnya. Kenapa CnH2n? Karena ini. Iya, dia nutup benar. Jadi dia membuang H2 agar dia bisa saling berikatan lagi gitu. Jadi namanya itu siklik. Ini asiklik. Ya ini tadi siklopropana. Propana itu 3, ingat C3, C-nya 3 nih 1 2 3. Tapi dia karena dia berikatan, karena dia bentuk rantai tertutup namanya siklo. Gitu. Buset. Oke, nah ini siklobutana, C-nya 4, C-nya 5, siklopentana, sikloheksana. Ya, ini sebenarnya agak lain ya. Sudut-sudut ini aku nggak tahu ini bakal dipakai nggak sudut-sudut ini. Tapi siapa tahu kepake, mungkin diingetin aja gitu. Substituen plus psikoalkana. Butil, etil ya sama ya. Ini sebenarnya sama aja. Nah, ini yang perlu kalian lihat. Number from the substituents, the butyl group is at position 1. Nah, ini kan kalau siklo ini kan kalian bingung nih mungkin. Ini satunya di mana? Gue mau mulai dari bawah boleh nggak gitu? Tapi kita mulai dari cabang yang paling panjang. Setahu gue gitu. Kita mulai dari cabang yang paling panjang. Ketika cabangnya cuma ada 1, berarti itulah 1. Ketika cabangnya ada 2, berarti satunya jadi 1, satunya jadi ya tinggal diurutin yang paling dekat. Kalau kalian yang ini ya, ini kan satunya di sini nih mungkin ya. Bisa dari atas jadi 2, 3, 4. Atau dari bawah 2, 3, 4, 5. Nah, kita pakai yang dari atas karena dia paling dekat. Angka untuk cabang selanjutnya itu lebih kecil gitu. Ya ini sama ya. Jadi ini 1 etil. Nih 1 etil 3,5 dimetil. Kenapa 3,5 ya? Hitung aja gitu. 1 2 3 4 5 gitu. Gak boleh ya 1 2 3 terus kamu dari bawah 1 2 3 itu jangan ya. Harus satu arah, jangan kau dua bolak-balik. Oke, lanjut. Ini kayak aku bilang tadi, ketika 1 itu kan nggak harus sebutin 1 gitu. Tapi alangkah bagusnya kalau kau sebutin. Karena ada kadang-kadang dipaksa disebutin gitu. Ini tersier butil. Nah, ini cabang yang tadi kita pelajarin, tersier butil. Yang ini tersier butil. Oke, lanjut tersier butil. Terus ini karena segi 5, berarti C-nya itu 1 2 3 4 5. Nah, itu berarti pentana. Ini sikloheksana 1,2 dimetil. Jadi satunya boleh dari atas, boleh dari bawah, bebas ini. Ya, ini juga ya. 1 etil sama 2 metil gitu. Oke. Waduh, Ci. Nah,